Salam bahagia suster, bapak, dan ibu guru hebat. Bertemu lagi dalam webinar yang kedua yang dilaksanakan oleh Signing and Inspiring Community SMA Katolik Sibolga. Pada webinar kali ini, kita akan berbagi praktik baik, Galinus Makarim, kebiasaan gerakan literasi dan numerasi sekolah, meningkatkan karakter iman. Bersama dengan saya, moderator pada webinar kali ini, John Anderson. Untuk mempersingkat waktu nantinya, cukup 5 orang saja. Saya mulai dengan diri saya sendiri. Perkenalkan, nama saya John Anderson Utapea, unit kerja SMP Katolik Fatima II Sarudik. Benda yang ada di dekat saya adalah pena. Pena yang manfaatnya untuk menuliskan hal yang penting dalam webinar nanti. Saya minta kepada Pak Sepen Siombing untuk memperkenalkan diri kepada Pak Sepen Siombing. Senggol dong. Kami persilakan kepada Pak Sepen Siombing. Terima kasih Pak Utapea sebagai moderator yang memberikan saya kesempatan untuk memperkenalkan diri, dan sebenarnya kita sudah kenal. Karena saya akan perkenalkan diri saya John Siombing, dan yang ada di samping saya adalah buku dan juga pulpen. Ya. Yang khususnya adalah pulpen untuk menuliskan, yang ini merupakan tempat untuk membuat nanti hal yang penting yang saya dapatkan dari webinar ini. Terima kasih. Saya coba kepada Ibu Dina Rahayu Batubara. Silakan Bu Dina untuk memperkenalkan diri. Siang Pak. Siang Bu. Maaf ya Pak, kalau saya dari instansi TK Alkitas ya Pak. TK Alkitas, TK Dulu, Kecamatan Sarma Tinggi. Sekian. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Bu, tunjuk lagi yang terakhir Bu. Ini Bu ingin berkenalan dengan salah satu peserta kita, silakan Bu. Pertama, doa dipimpin dari peserta. Kemudian yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, kata sambutan dari keynote speaker Kepala Sekolah SMA Katolik Sibolga. Yang keempat, dari Ketua Yayasan Santa Maria Berbelas Kasih Sibolga. Yang kelima, pemaparan materi dari narasumber. Yang keenam, diskusi dan tanya jawab. Yang ketujuh, closing statement dari Kepala Sekolah SMP Fatima II Sarudik. Dan yang terakhir, doa penutup. Izinkan saya sebagai moderator meminta Rumen Tauli Simalango memberi kata sambutan. Mari kita sambut keynote speaker kita, Rumen Tauli Simalango, Kepala Sekolah SMA Katolik Sibolga. Kepada suster kami persilakan. Baik, terima kasih untuk waktu yang diberikan. Siang Pak, terima kasih sudah bergabung dalam webinar kami kali ini. Yang saya hormati, Suster Ketua Yayasan, Suster Veronica Situmorang, Ibu Mike Hutauruk, Kepala Sekolah Penggerak yang ada di Sibolga ini, para suster dan Bapak Ibu semua yang hadir dalam webinar ini. Kami dari Signing dan Inspiring Community mengucapkan banyak terima kasih kepada para suster, kepada Bapak dan Ibu sekalian atas kesediaan untuk bergabung dalam webinar ini.
Para suster, Bapak dan Ibu yang terkasih, terakhir ini sebenarnya sudah cukup lama kita melihat, kita mengalami fenomena yang berlangsung di dalam kehidupan kita, yaitu kurangnya minat baca di kalangan masyarakat, baik di kalangan anak-anak maupun orang dewasa. Kita bisa melihat atau mungkin juga termasuk pelaku. Tidak banyak orang yang menginginkan bacaan yang panjang-panjang. Ketika kita membuka HP, kita melewatkan bacaan yang panjang-panjang dan kita cari yang pendek saja. Kita juga mengalami banyaknya kesalahpahaman sebagai akibat dari kurangnya kecermatan kita dalam membaca, mendengar, dan menyampaikan informasi. Kita mengharapkan jawaban A yang kita terima, B, C, dan sebagainya yang sama sekali kadang tidak ada hubungannya dengan apa yang kita tanyakan. Kita juga mengalami bahwa generasi kita mengalami kesulitan untuk menghitung dasar. Kita masih mengingat bagaimana orang-orang tua zaman dahulu bertransaksi dengan jumlah uang yang besar tanpa kalkulator, bahkan tanpa pena dan kertas. Hal yang sangat berbeda di dunia kita sekarang ini. Dunia pendidikan kita sekarang menekankan perlunya kecakapan literasi yang tergolong tingkat tinggi yang tidak mudah diselesaikan oleh banyak orang. Kita Nova Heptidiana Simanulang dari SMP Fatima 2 Sarudik. Beliau ini adalah narasumber PMM angkatan kedua. Saya ucapkan banyak terima kasih. Mari kita mengikuti prosesnya dengan sebaik-baiknya. Semoga kita semua tetap bersemangat. Terima kasih. Baik, suster Bapak Ibu, turut hadir juga Ketua Yayasan Santa Maria Berbelas Kasih Sibolga. Terima kasih kepada yang penting ada suara saya. Terima kasih atas undangannya untuk saya. Salam literasi, salam numerasi. Yang kami hormati, pengurus Kombel yang mengadakan kegiatan webinar ini, yang kami hormati Bapak Ibu narasumber dari Fatima 2 Sarudik, serta para peserta webinar yang kami sayangi dan kami banggakan. Baik guru dari Yayasan Santa Maria Berbelas Kasih, karena pada hari ini komunikasi belajar dapat menyelenggarakan webinar literasi dan numerasi dengan narasumber yang sudah disebutkan tadi, Ibu Nova Heptidiana Simanulang, dan moderator kita pada saat ini adalah Bapak Anderson Hutapea dari SMP Fatima Sibolga Sarudik. Gerakan penguatan pendidikan karakter dan gerakan literasi diharapkan menjadi pintu masuk dan kunci utama bergeraknya reformasi berbagai sektor pendidikan dan kebudayaan, baik di satuan pendidikan dan lingkungan masyarakat. Melalui webinar ini, kami mengajak seluruh elemen masyarakat harus menjadi sumber kekuatan untuk memperbaiki kinerja dunia pendidikan dan kebudayaan. Saya juga menghimbau seluruh peserta didik, guru, orang tua, dan masyarakat agar turut mensukseskan program gerakan literasi sekolah. Program ini merupakan gerakan sosial dengan dukungan kolaboratif dari berbagai elemen. Upaya yang ditempuh untuk mewujudkannya berupa praktik baik, berupa pembiasaan dalam literasi dan numerasi. Praktik baik pembiasaan ini diharapkan mampu menggerakkan semua warga sekolah, pemangku kepentingan dan masyarakat untuk bersama-sama memiliki, melaksanakan, dan menjadikan gerakan ini sebagai bagian penting dalam kehidupan. Katolik Fatima 2 Sarudik, Suster Gonzalia Sinaga, Bapak Pengawas, Bapak Seven Sihomdik, Bapak Ibu Panitia Signing dan Inspiring Community, serta seluruh Bapak Ibu guru hebat peserta webinar pada siang ini. Izin Bapak Ibu peserta webinar pada siang hari ini, pada kolom chat, boleh dong saya menyapa Bapak Ibu yang hadir saat ini berasal dari kota mana saja, karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang ya Ibu. Bapak, saya mohon komentar
Dina Rahayu Batubara. Halo Bu Dina Rahayu Batubara. Halo Ibu Mike Tauruk, Ibu Eva Yanti Siregar, Terneti Turnip dari Nias Utara. Wow, selamat siang suster. Halo suster. Ibu Risma Uli Sringoringo, Teresia Sarmaida Huta Barat. Halo Bu Teresia. Oke. Sukses. Pergi ke pasar membeli kaca. Kaca dibawa dari kota. Cakep. Mari bersabar, Bapak Ibu guru hebat. Karena literasi numerasi milik kita bersama. Salam literasi, salam numerasi. Pada Bapak Ibu peserta webinar, link Jamboard telah disediakan pada kolom chat. Mohon kesediaan dari Bapak Ibu peserta webinar. Baik Bapak Ibu, di sini sudah ada yang masuk dari Ibu Dewi Priska. Akan bacakan literasi itu adalah kemampuan memahami bacaan, gambar, dan simbol. Dari Ibu Dio Sihombing, numerasi merujuk pada kemampuan dalam memahami, menggunakan, dan memanipulasi angka. Baik, kita langsung masuk ke dalam materi. Berbagi mengenai praktik baik yang sudah kami lakukan di sekolah kami, yaitu SMP Katolik Fatimah II Sarudi. Di sini praktik baik Pegalinus Makarim, yaitu pembiasaan gerakan literasi numerasi sekolah, meningkatkan karakter iman. Ikut Bapak Ibu pengertian daripada literasi menurut internasional dan keilmuan. Hal tersebut diperkuat lagi Bapak Ibu dari kutipan para ahli yang menyatakan bahwa literasi itu adalah seperangkat kemampuan dan keterampilan individu dalam membaca. Bapak Ibu, pengertian numerasi juga menurut para ahli, saya ada kutip dari dua. Bapak Ibu, dari beberapa pengertian tadi, kita memperoleh pemahaman baru mengenai literasi itu. Literasi adalah seperangkat kemampuan dan keterampilan individu dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian tertentu yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam pekerjaan, keluarga, dan masyarakat. Sedangkan numerasi itu dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mengaplikasikan konsep bilangan dan keterampilan operasi hitung yang berkaitan dengan simbol, angka yang berkaitan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu, ada 3 alasan mengapa literasi numerasi itu penting, di mana sasaran kita di sini adalah peserta didik. Baik Bapak Ibu, langsung saja kita kepada praktik baik yang kami laksanakan di sekolah kami. Bapak Ibu, di sini kami mengadakan praktik baik yang bermodelkan STAR, di mana situasi yang kami alami Bapak Ibu, yang pertama itu adalah adanya asesmen nasional. Situasi yang kedua Bapak Ibu, itu membiasakan siswa mendalami literasi sejak dini. Literasi dan numerasi adalah kompetensi yang sifatnya general dan dasar. Bapak Ibu, ini situasi sekolah kami sebelum pembiasaan literasi numerasi dalam karakter. Terlihat Bapak Ibu pada foto, sebelum adanya pembiasaan literasi numerasi, siswa kami hanya berdiri di lapangan barisan dan hanya mendengarkan arahan dari Bapak Ibu guru tanpa adanya aktif ataupun tanya jawab. Jadi di sini mereka masih dalam keadaan diam ya Bapak Ibu. Situasi sebelum pembiasaan literasi. Sebelum saya memulai pembelajaran sebelumnya, saya sudah menerapkan literasi kepada anak-anak. Sedangkan pada gambar ini, saya menggunakan media maupun alat peraga bagaimana agar numerasi tersebut di dalam pembelajaran lebih kuat, sehingga anak-anak mampu memahami lebih tepat dan cepat mengenai numerasi terkait pembelajaran di dalam kelas. Dua ini sudah terlihat Bapak Ibu terbentuk karakter mereka bahwa anak-anak tersebut mulai aktif di dalam berkolaborasi dan mereka mampu mengkomunikasikan mengenai numerasi yang mereka peroleh dalam pembelajaran, dan mereka di sini juga terlihat sudah memiliki kemampuan untuk mengkomunikasikan. Aksi yang kedua Bapak Ibu, pembiasaan kegiatan literasi yang kami lakukan itu adanya kegiatan literasi dan numerasi lintas pelajaran Bapak Ibu. Kegiatan awal ini Bapak Ibu dijelaskan dulu mengenai literasi numerasi kepada peserta didik. Terlihat ada di sini Bapak Guru yang sedang menjelaskan ya Bapak Ibu, dan bola. Dan berikutnya Bapak Ibu, ini dari pelajaran bahasa Inggris mengenai bola. Di sini Bapak Ibu terlihat beliau nanti akan memberikan hal-hal yang berkaitan dengan bola dalam bahasa Inggris. Terkait dalam permainan bola kaki ataupun sepak bola dalam berbahasa Inggris. Demikian Bapak Ibu yang bentuk lintas pelajaran yang kami lakukan. Kemudian kita masuk kepada aksi pembiasaan kegiatan literasi dan numerasi dari mata pelajaran. Terlihat pada gambar yang pertama ini Bapak Ibu. Di sini ada dari mata pelajaran PKN itu sebagai narator memberikan bahan literasi kepada peserta didik, dan nantinya peserta didik akan mendengarkan kemudian akan menuliskan ke dalam buku literasi mereka masing-masing. Di kesenian atau seni budaya dan keterampilan, siswa mendengarkan bahan literasi dari yang dimainkan langsung oleh teman-temannya sendiri. Pada gambar yang pertama Bapak Ibu di sini kami melakukan kegiatan literasi, kita praktik baik yang kami lakukan Bapak Ibu
dan kemampuan berpikir kritis siswa, kreatif, kolaborasi, beriman, berkomunikasi, dan peningkatan mengkomunikasikan. Yang ketiga, melatih siswa dalam menyelesaikan permasalahan dalam konteks nyata sehari-hari. Ini adalah langkah sebelum kami melaksanakan pembiasaan di mana siswa itu masih pasif, hanya mendengar. Kemudian setelah mendengar, disuruh masuk ke dalam kelas. Nah, setelah kami lakukan praktik baik pembiasaan literasi di sini, siswa sudah mampu memberikan pendapat atau mengkomunikasikan dan berpikir kritis. Secara tidak langsung Bapak Ibu, setelah adanya praktik baik yang kami lakukan ini, karakter siswa di sini sudah terbentuk. Dan kemudian Bapak Ibu dari karakter iman, dari peningkatan iman, di sini Bapak Ibu gambar yang pertama tadi yang pada slide sebelumnya juga sudah saya paparkan bahwa pada acara ibadah tersebut, peserta didik kami hanya sebagai peserta, hanya duduk diam dan mendengarkan arahan maupun khotbah dari Bapak Pastor maupun staf. Di sini Bapak Ibu terlihat peserta didik bukan hanya sebagai peserta, tetapi mereka sudah ambil bagian sebagai petugas di dalam acara ibadah. Saya ingin lampirkan dua ya Bapak Ibu, di mana dari kedua refleksi diberikan oleh siswa kami, mereka memberikan tanggapan yang positif terkait dengan pembiasaan literasi numerasi yang kami berikan. Terima kasih kepada Ibu Nova yang telah memberikan materi yang sangat luar biasa. Kita beri tepuk tangan dulu buat Ibu Nova. Kita masuk sesi diskusi dan tanya jawab. Tetapi sebelumnya, itu fasilitator Sekolah Penggerak SMA Katolik untuk berbagi sebelum sesi diskusi dan tanya jawab kita mulai. Kepada Pak Rizky Habibie, kami persilakan. Selamat siang Pak Rizky. Selamat siang, Bu. Hari ini senang sekali bertemu dengan Bapak Ibu semua yang hadir di kegiatan webinar. Dari nama webinarnya saja sudah sangat menarik sekali ya. Apagalinus Mekaring. Jadi Bapak Ibu singkat saja sebelum Bapak Ibu tanya jawab, pertama-tama mungkin saya sampaikan dulu rasa hormat saya pada Veronica Semarang, Ketua Santa Maria Berprestasi Sekolah. Kemudian Ibu Kepala Sekolah Katolik Olga Ibu Roman Tauli Malango FPD, dan Ibu Nova Epidiana Simanulan yang baru saja memberikan materi sebagai narasumber, kemudian Pak John Anderson yang sebagai moderator hari ini dan juga merupakan guru penggerak angkatan ke-7. Kemudian Ibu Lidiana Sinaga FPD Kepala SMP Katolik Patungan 2 Garut. Juga saya tidak dapat menyebutkan satu persatu Bapak Ibu semuanya yang hadir di sini, khusus karena ini difasilitasi oleh komunitas penggerak ya, komunitas sekolah ya, dari SMA Katolik. Kemarin setelah sekolah SMA Swasta Katolik Sibolga ini adalah satu-satunya SMA juga yang merupakan sekolah penggerak, dan hari ini saya melihat salah satu lagi dari aksi nyata sebelumnya itu ada. Hari ini adalah salah satu dari bentuk antusias dan komitmen dari komunitas belajar ya SMA Katolik Sibolga yang punya guru-guru yang luar biasa di dalamnya supaya kita cukup belajar. Oleh karena hari ini saya pertama semuanya saya sebagai pemateri juga. Mudah-mudahan kegiatan seperti ini bisa sering kita lakukan dan bisa terus kita ramaikan, karena guru yang belajar adalah yang sudah berbagi. Karena kalau gurunya sudah berbagi, dia pasti sudah memiliki. Kalau dia memiliki, pasti dia sudah melalui proses belajar. Jadi teruslah kita saling berbagi Bapak Ibu ya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Selamat melanjutkan diskusinya dan saya kembalikan kepada Pak Penyanda. Terima kasih kepada Pak Rizky sudah berbagi kepada kita. Mudah-mudahan komunitas belajar ini semakin lebih baik lagi. Baik, suster Bapak Ibu, kami undang 3 orang untuk berbagi atau mungkin bertanya dari apa yang sudah dipaparkan oleh Ibu Nova Simanulan. Pada suster kami persilakan, mungkin ada yang ditanyakan kepada narasumber, atau mungkin boleh juga kepada fasilitator, atau mungkin boleh juga kepada kepala sekolah atau guest speaker. Tresia Sarmaida Kota Barat. Kami persilakan Bu, silakan. Jadi saya tertarik tadi pada materi lintas pelajaran. Untuk kami di SD, kami memang melakukan setiap hari ada tentang literasi dan numerasi, dengan juga seperti yang dibuat juga di SMP Fatima juga memiliki jadwal. Misalkan di hari Senin numerasi, di hari Selasa literasi. Hanya dengan metode lintas pelajaran tadi saya tertarik. Kami kan di SD hanya ada wali kelas. Dalam wali kelas ini merangkul beberapa mata pelajaran. Bagaimana boleh diberikan saran kepada saya, bagaimana sih caranya kalau di SD itu melakukan lintas pelajaran itu dalam baris di halaman seperti yang dilakukan tadi, seperti itu. Sementara yang di waktu
kami kalau di halaman tiap pagi berbaris itu hanya ada guru piket seperti itu. Terima kasih. Kami persilakan kepada Ibu narasumber untuk menjawab dari pertanyaan Ibu Tresia. Kepada Ibu narasumber, Ibu Nova, kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Teresia Sarmeda Barat. Sebelumnya mohon izin Ibu, saya ingin bertanya apakah setiap harinya di sekolah Ibu itu siswa seluruhnya berbaris di lapangan? Iya, setiap pagi kami melakukan baris Ibu di halaman, dan juga seperti yang jadwal yang dibuat di SMP Fatima itu, begitu juga kami laksanakan di sekolah untuk meningkatkan literasi. Cuma melalui lintas alam itu saya tertarik, bagaimana caranya ya untuk di SD seperti itu. Baik, terima kasih Ibu. Mungkin sedikit yang bisa saya berikan triknya. Kalau di tingkat SD kan Ibu untuk literasi dan numerasi, mungkin saya rasa kalau literasi itu kendalanya mungkin lebih sedikit ya daripada kendala numerasi ya Ibu. Iya. Ya, baik. Mungkin Ibu Teresia Sarmeda Barat, sedikit praktik yang bisa saya bagikan. Kalau di tingkat SD, kita ambil aja materi yang tidak memikirkan hal-hal yang tinggi dulu, Ibu. Artinya tidak sulit-sulit sekali. Karena numerasi itu pada umumnya Ibu hanya membahas atau berkaitan dengan matematika dasar. Jadi kalau misalnya kita buat ke dalam lintas pelajaran, triknya mungkin seperti ini Ibu. Mungkin Ibu boleh nanti memberikan soal berupa mungkin seperti pembelian, karena anak-anak itu kan setiap hari pasti jajan ya Bu ya, di kantin ada jajan. Nah seperti itu. Mungkin hal kecil Ibu kaitkan dengan pelajaran apa yang mereka biasa literasi, contoh bahasa Indonesia ya Ibu ya. Nah dalam berbahasa Indonesia Ibu hadirkan, misal si A membeli jajan ke kantin. Dari kantin ke halaman sekolah itu jaraknya sekian meter nak, seperti itu. Mungkin juga dari kantin si A membeli 1 permen nak, gitu ya kan bukan? Lalu karena permennya ini jatuh seperti ini, maka permennya tidak ada lagi. Jadi 1 dikurang 1 berapa? Seperti itu lah Ibu ya. Jadi itu kalau dari numerasi. Jadi kalau mau dilintaskan ke materi lain, mungkin dari segi bahasa, penggunaan tata bahasa yang sesuai dengan kaidah baca atau ejaan yang disempurnakan Ibu ya. Atau kalau dalam olahraga, mungkin ketika mereka menuju ke kantin, ada yang berjalan cepat, ada yang berlari, seperti itu Ibu. Baik, terima kasih Bu buat sarannya. Terima kasih kepada Ibu Nova atas penjelasannya. Mungkin ada dari peserta yang ingin berbagi atau mungkin yang bertanya dari Ibu Mike Utoro. Ibu Mike, kami persilakan. Oh baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Tadi mungkin sudah disampaikan Ibu Tresia sebagai staf pengajar di SD kami, SD Negeri 08489 Sibolga. Memang tadi kami sudah mengikuti apa yang disampaikan Ibu Nova Simanullang. Kalau menurut kami adalah cukup bagus dan sangat memberikan suatu contoh yang baik yang mungkin dapat kami laksanakan di sekolah kami. Seperti yang tadi yang sudah disampaikan Ibu Teresia Sarmeda Huta Barat, bahwa memang kalau rapot satuan pendidikan kami tahun 2022 itu adalah sangat minim atau katakanlah dia unik. Nah, tapi kami berusaha untuk menyusun program untuk meningkatkan daripada literasi dan numerasi. Kami melakukan kegiatan-kegiatan, contohnya ada jadwal setiap pagi itu karena kami masuk pagi membaca menurut berjenjang. Ya, tapi namun di sana kalau saya perhatikan memang ya mungkin ada masih kekurangan yang harus kami benahi adalah harus adanya monitoring daripada setiap guru kelasnya. Jadi ini hanya masih petugas perpustakaan yang memberikan daripada buku kepada anak-anak dan hanya dibaca, dan memang ada waktu kita berikan kepada peserta didik untuk mempresentasikan hasil bacaannya. Namun untuk monitoring dan evaluasi dalam hal itu belum pernah kami lakukan. Jadi mungkin masih ada harus kita awasi untuk pelaksanaan daripada literasi ini yang kita lakukan di dalam sekolah. Harus ada refleksi yang tadi sudah disampaikan tadi bahwa perlu ada refleksi kita lakukan baik terhadap guru, baik juga kepada peserta didiknya. Berikutnya kami melakukan juga, kita menyarankan kepada setiap guru kelas, misalnya anak-anak yang di tingkat SD itu kan masih literasi yang dasar. Tapi kalau kita lihat hasil kita lihat mengikuti daripada asesmen nasional, itu jangkauannya memang sangat, artinya materinya kalau kita lihat sangat cukup luas yang belum, kalau menurut saya belum sepantasnya untuk masih tingkat SD. Tapi mengapa ya di sekolah-sekolah lain itu dapat nilainya bagus literasi? Mengapa ya sekolah kami tidak bisa untuk mengikuti daripada nilai literasi yang bagus? Jadi ini kami sebagai guru yang ada di SD Negeri 08489 memang perlu harus mengadakan refleksi di satuan pendidikan itu, apa upaya yang harus kita lakukan. Ya Ibu Tere, apa yang harus kita lakukan di sekolah itu supaya ada peningkatan literasi dan numerasi. Jadi saya rasa
Itu yang bisa saya sampaikan. Jadi sekolah kami harus ada melakukan evaluasi ataupun refleksi mengenai literasi yang sudah dilakukan, diprogramkan, namun belum berhasil semaksimal mungkin atau belum sebagai harapan yang kita harapkan di dalam nilai raport satuan pendidikan. Jadi nanti ini mudah-mudahan akan kami buat di dalam program baru untuk tahun ajaran baru 2024-2025. Saya rasa demikianlah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, kami sudah dapat ilmu dari ombel yang kami ikuti pada saat sekarang. Terima kasih. Terima kasih Ibu sudah berbagi. Dari apa yang disampaikan Ibu Mika tadi, ini ada berhubungan juga dengan pertanyaan dari chat Pak Jericho Siahaan. Apakah ada asesmen atau cara yang digunakan untuk mengetahui tingkat perkembangan literasi dan numerasi pada siswa? Kalau asesmen sesuai yang kata Ibu Mika tadi, itu dengan raport pendidikan sekolah itu Bu ya. Mungkin ini pertanyaannya lebih ke literasi dan numerasi yang setiap hari Sharing dan pertanyaan Ibu Teresia Sarmaida tadi. Mana mereka memahami setiap bahasa yang kita berikan, setiap kalimat yang kita berikan. Mungkin pertama-tama belum paham maksudnya, kemudian bisa menyusun kalimat sendiri dan seterusnya. Begitulah kita mengasesmen anak-anak itu untuk melihat perkembangannya secara pribadi. Sedangkan secara umum tadi itu disampaikan langsung kepada kita melalui rapor pendidikan kita. Kira-kira itu yang bisa saya tambahkan Bapak dan Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Suster. Pertanyaan dari kolom chat itu Dewi Priska. Jadi saya rasa Ibu narasumber merangkum pertanyaan yang kedua dan yang ketiga sekaligus menutup sesi pemaparan materi dan diskusi tanya jawab. Kepada Ibu Bapak kami persilakan. Baik, Bapak Jananda Sanatapaya. Di sini saya lihat di ada kolom chat, ini ada Bapak Jericho Bona Jorasiaan dengan Ibu Dewi Priska. Sepertinya ada pertanyaan ini yang bisa menjawab bisa terjawab dalam waktu yang bersamaan ya Bapak. Untuk Ibu Dewi Priska, apakah pembiasaan yang sudah dibagikan oleh narasumber tadi menunjukkan adanya peningkatan numerasi dan literasi siswa setelah dilakukannya pembiasaan tersebut? Untuk pertanyaan yang pertama, Ibu saya menjawab, ya, dari pembiasaan yang sudah dibagikan, ada peningkatan yang terjadi di sekolah kami ya Ibu terkait dengan numerasi dan literasi yang kami lakukan. Dan bagaimana cara mengukurnya? Oke, apakah hanya dengan rapor pendidikan? Ada sesuai dengan program dari Kemendikbudristek? Memang kalau untuk literasi dan numerasi Ibu. Tahu saya bahwa di SD itu tematik, kan belajarnya tematik. Jadi memang satu gurunya mengajarkan semua mata pelajaran. Jadi kalau menurut saya malah jauh lebih mudah menerapkan literasi numerasi ini dengan lintas mapel tadi. Tapi gurunya memang harus belajar bahasa Inggris. Untuk SD saya kira sebenarnya masih bisa karena masih bahasa Inggris dasar ya. Jadi untuk semua mata pelajaran itu kalau harus dengan bahasa Inggrisnya, matematikanya dan semuanya, memang itulah kelebihannya guru-guru di SD. Mereka menguasai semua mata pelajaran itu untuk tingkatan SD. Jadi literasinya, numerasinya lebih mudah, lintas mapel lebih mudah saya pikir diterapkan karena satu guru pemegang semua mata pelajaran itu. Sedangkan kalau SMP tadi kita harus bekerja sama dulu dengan guru PKN-nya, bekerja sama lagi dengan guru mapel lainnya. Nah, sedangkan kalau SD ya terserah mengaturnya sendiri kapan. Kalau saya pikir begitu menerapkannya. Nah, dengan rapor pendidikan tadi yang hasilnya numerasi literasi rendah, ketika pertama kali 3 tahun yang lalu ya kami juga mengalami hal yang sama. Rapor kami nilai literasi dan numerasi itu rendah. Sebenarnya setiap hari sebelum itu, setiap sekali seminggu kami sudah literasi. Berkelas itu bergantian literasi di halaman. Tetapi kemudian apa yang kami buat? Kami materi literasinya kami ganti. Kami ambil soal-soal yang dari PMM, soal-soal literasi dan numerasi, dan itulah dibahaskan pada setiap pertemuan setiap minggu itu. Sekali seminggu. Kalau minggu ini literasi, minggu depan numerasi. Seperti itu kami buat. Jadi apa yang kami buat? Soal-soal dari PMM. Karena soal-soal itu memang sudah jelas-jelas literasi numerasi. Begitulah kami membiasakan siswa-siswa itu berliterasi dan bernumerasi pada awalnya. Terkait dengan pertanyaan Pak Jericho tadi, bagaimana mengukurnya? Apakah ada asesmen mengukurnya? Sebenarnya kita bisa buat asesmennya. Masing-masing guru mesti bisa membuat asesmennya. Pembiasaan, maka kami ada juga melakukan khusus buku literasi yang dimiliki oleh siswa berupa buku tulis. Ya Bapak Ibu, jadi nanti pada buku tulis tersebut, setelah mereka siap melaksanakan literasi maupun numerasi dari Bapak Ibu guru sebagai narator, itu akan kami kumpulkan Bapak Ibu kegiatan literasi numerasi di sekolah kami. Demikian yang bisa saya jawab Ibu Dewi Priska dan Bapak Sihaan. Baik, terima kasih untuk kita semua. Kita beri tepuk tangan untuk kita semua atas atensi dan partisipasinya. Kita beri tepuk tangan.
Baik, Suster Bapak Ibu, mohon maaf berhubung karena waktu kita sudah hampir selesai, maka kita tutup untuk sesi diskusi tanya jawab webinar yang kedua ini. Closing statement kepada Suster. Apakah Suster sudah hadir? Pisau diasah di pagi hari, bawa ke kebun mengambil rambutan. Ketiga webinar kita hari ini kita tutup dengan kata sambutan. Kepada Suster Lediana, kami persilakan. Silakan kepada Suster Lediana Sinaga. Halo Pak, selamat siang. Bisa Pak, untuk ya? Baik, kedengaran Suster. Silakan Suster. Oke, baik. Selamat siang untuk kita semua, salam literasi dan salam numerasi. Yang biasa, yang sederhana, namun bermakna. Di tingkat TK, SD, dan SMP, menurut pandangan saya, pembiasaan ini perlu dilakukan sesederhana mungkin. Dan di tingkat SMA sudah secara ilmiah yang seperti disampaikan oleh Kepala Sekolah SMA Katolik tadi, bahwa mereka melakukan literasi sudah secara ilmiah. Maka mari Bapak Ibu kepalakan literasi numerasi sekolah kita, sehingga kurikulum merdeka yang sudah terjadi, yang sudah kita lakukan di sekolah, maupun yang masih seperti yang di-sharing oleh dari sekolah negeri tadi, sangatlah membantu kita satu sama lain sebagai sekolah-sekolah, sebagai pendidik di negara kita tercinta ini, terkhusus di Sibolga dan Tapanuli Tengah. Maka dengan itu pembiasaan yang kami lakukan ini sebagai contoh. Saya berharap banyak sekali contoh-contoh dari sekolah-sekolah yang lain yang bisa nanti mendukung dan membantu kami sebagai sekolah di SMP Katolik Fatima II Sarudik ini, membantu perkembangan literasi numerasi kami di sekolah. Dan mari kita satu sama lain, Suster Bapak Ibu Guru, Kepala Sekolah, dan semuanya, mari kita saling mendukung untuk menyukseskan literasi dan numerasi di sekolah kita masing-masing. Dan kita harus cek juga seperti yang disampaikan Suster Kepala Sekolah SMA Katolik, kita harus melihat raport pendidikan kita, dan itu adalah cermin untuk kita melangkah ke depan. Terima kasih untuk narasumber Ibu Nova Simandulang, dan juga terima kasih kepada SMA Katolik yang memberikan kesempatan kepada kami sebagai contoh untuk praktik baik. Dan semoga hal-hal baik ini membuat perkembangan di yayasan kita dan juga di sekolah-sekolah yang lain. Itu saja dari saya, salam literasi dan salam numerasi. Sekian dan terima kasih. Pada Suster Lediana Sinaga, siang hari makan kuaci, makan bareng sama Suster berbelas kasih. Cakep. Saya ucapkan banyak terima kasih. Buah nanas buah seri, buah nanas buah seri dicampur gula, enak sekali. Cukup sekian webinar kali ini, semoga bisa bertemu di kemudian hari. Sebelum mengakhiri acara ini, Terima kasih Bapak Ibu semua. Cukup 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Terima kasih banyak kepada Ibu narasumber, Ketua Yayasan, keynote speaker, dan perbuatan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Salam literasi, salam numerasi.